Baik Pak Fajar, sekarang ke Irjen Pol Petrus Kolose. Pertanyaannya seperti tadi, laporannya sudah diterima oleh Jenderal, kejadiannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, salam berkelimpahan bahagia. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengucapkan belasungkawa dan tidak lupa juga mengatakan terutama Pak Pendeta dan seluruh jemaat, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Bapak Karni dan seluruh hadirin dan seluruh pemirsa, kalau kita lihat ini berkaitan dengan kejadian tadi sudah dijelaskan baik dari kronologi maupun dengan tempat kejadian perkara. Kalau kita mulai dari tempat kejadian perkara, kita lihat bahwa memang ini ada kejadian bom yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang sebenarnya pernah menjalani hukuman. Kalau kita lihat bahwa yang bersangkutan, kita lihat sudah banyak yang dijelaskan terlibat turut membuat bom pada waktu bom buku. Jadi dia memang belajar pada waktu di Aceh bersama-sama dengan kelompok Pepi Fernando yang kita tahu beberapa saat yang lalu melakukan serangkaian bom di beberapa tempat. Kemudian pembelajaran, kalau kita lihat dari tempat kejadian perkara ini, bahwa memang efek bom itu yang akan diberikan itu tetap low eksplosif. Kemudian sama seperti yang kejadian Surabaya, kemudian kejadian juga yang di Tangerang, itu kalau kita lihat dari skill pembuatan bom, itu sebenarnya rendah, masih dengan cara-cara pembuatan lewat black powder dan sebagainya, campuran-campuran yang sebenarnya gampang didapati di toko-toko, gampang dan mereka belajar. Kalau yang kita pelajari sebelumnya bahwa yang bersangkutan ini belajar dari rekannya. Kalau tadi pertanyaan Pak Karni kepada Kombes Fajar itu masuk kira-kira kelompok mana, ini bagian dari kelompok Jamaah Ansori Daulah. Kemudian kalau kita tarik lagi, kelompok Jamaah Ansori Daulah ini amirnya siapa? Amirnya itu masih dalam penjara, Oman Abdurrahman. Kalau kita lihat kenapa dia melakukan ini memang terjadi proses radikalisasi yang di dalam penjara. Ini sebenarnya kalau kita nanti akan dijelaskan oleh Deputi 1, ini yang program yang kita lakukan di BNPT, bagaimana membuat deradikalisasi, kontraradikalisasi, kemudian masuk kepada rehabilitasi, nanti jelasnya akan dijelaskan oleh Maijen Abdurrahman. Tapi kita lihat bahwa mereka ini belajar lagi di kelompok bersama-sama di dalam penjara. Dia bergaul, kenapa di Samarinda? Kebetulan yang bersangkutan ini dekat dengan namanya Agung alias Ayas di dalam penjara. Ini juga terlibat sudah di dalam penjara atau dalam lembaga pemasyarakatan masih melakukan pencurian senjata. Kemarin sudah diekspos pada waktu sesudah kejadian bom 14 Januari. Ini mereka juga di dalam lembaga pemasyarakatan melakukan pencurian senjata kepada petugas lapas. Ini grup ini. Nah, kalau kita lihat grup Jamaah Ansori Daulah ini, amirnya saya katakan tadi Oman Abdurrahman, ini juga yang menggerakkan pada waktu bom yang berkaitan dengan 14 Januari. Dari penelusuran kita bahwa memang yang bersangkutan juga pernah, ini kalau bicara masih satu tersangka Pak Karni yang kaitan dengan Joanda, ini pernah juga ditangkap pada waktu razia di Sulawesi Selatan. Di dalam tasnya itu ada bendera ISIS atau kalau kita kenal sekarang biasa disebut juga dengan Daesh. Kemudian dia terinspire sebenarnya dari perintah ini yang secara global yang sekarang menjadi musuh kita bersama, bukan hanya Indonesia.
secara global ini dilakukan atau diinspire dari juru bicaranya Daesh atas perintah Abu Bakar al-Baghdadi untuk melaksanakan teror di setiap tempat. Tidak perlu datang ke buffer zone, tidak perlu datang di Syria dan Irak, tetapi cukup melakukan di tempatnya masing-masing. Dan ini mereka lakukan dengan kekuatan apa aja. Tidak perlu juga, ini kebetulan dia bisa melakukan bom. Kita lihat bahwa beberapa kejadian terakhir sudah juga menggunakan pisau. Jadi ini yang kita takutkan bersama sebenarnya, karena ini kalau istilahnya adalah mengambil istilahnya Bapak Kapolri itu spillover. Jadi ini adalah luapan, ini yang kita jaga. Dia tidak pergi ke tempat di buffer zone di antara Irak dan Syria, tetapi dia melakukan di tempat-tempat yang ada di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di kita di Indonesia ini. Targetnya siapa saja? Targetnya siapa saja Bang Karni, tidak hanya, tapi kalau kelihatan ini adalah repeater daripada kegiatan. Kita lihat tahun 2000 itu sasaran adalah bom di gereja-gereja. Nah, sekarang diulangi lagi kejadian yang tahun 2000 itu menyerang ke gereja-gereja. Kalau kita lihat, Kalau di Suriah dan Irak kan sasarannya ada pemerintahnya sendiri, ada tentara pemerintah sendiri atau polisi pemerintah. Kalau di sini apa berbeda tadi agama? yang saya katakan itu melakukan aksi di seluruh tempat, tidak memandang. Jadi baik soft target maupun hard target. Kalau di sana memang perang, tetapi di sini di tempat-tempat lain yang dia lihat adalah soft target. Jadi tidak hanya berbicara tentang hard target, tetapi soft target juga. Target yang paling gampang yang dilakukan dan bisa memancing kepada kejadian-kejadian atau memancing amarah ataupun bisa memancing perhatian ya dari seluruh masyarakat, bahkan dunia, adalah yang paling gampang adalah menyerang balik lagi kepada soft target. Ini yang dilakukan oleh mereka. Dan kembali lagi kalau kita lihat di samping jaringan, ingat bahwa JAD atau Jamaah Ansarud Daulah, mereka di dalam penjara pun menyatakan berbaiat kepada Daesh. Ini yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah. Nah, kemudian kalau kita angkat lagi Bang Karni, ini adalah faktor residivism. Sudah di dalam penjara, sudah melewati proses pemasyarakatan sebenarnya, di samping deradikalisasi juga ada proses dilakukan. Ini kembali lagi. Tetapi kita harus lihat bahwa bukan hanya di Indonesia terjadi ini. Di Arab dengan programnya PRAC atau Prevention Rehabilitation Aftercare masih juga dilakukan. Biayanya kurang besar apa? $2,5 miliar dilepaskan oleh pemerintah Arab. Tetapi lebih daripada 15% balik lagi residivism. Di Yemen balik lagi. Di Mesir, di Malaysia di atas kita 5%. Di Singapura juga kejadian. Bahkan kalau kita lihat di tempat-tempat lain mereka menerapkan ankle brace. Jadi kalau tadi Bang Kani bilang bahwa masih dalam tahap bahwa dia masih bebas bersyarat, sebenarnya dia udah bebas. Bukan lagi bebas bersyarat. Dan 1 tahun itu biasanya dimonitor oleh Bapas, Balai Pemasyarakatan. Ini terjadi. Tetapi banyak mereka juga yang melanggar. Sebenarnya hak-haknya sudah diberikan. Hak-haknya sudah dikasih sebagai bangsa. Ingat, kita menangani sama, memperlakukan sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita lihat dari negara-negara yang lain, ada yang bahkan menggunakan ankle brace. Jadi pakai gelang di kaki, monitor radius berapa. Kita bebas di sini memperlakukan dengan baik, dan program-program nanti akan dijelaskan oleh Maijen Abdurrahman. Di Indonesia kita lakukan program deradikalisasi. Kita sekarang lagi proses membangun dengan untuk menjadikan Center of Deradicalization di Indonesia. Tetapi tetap melakukan ini. Jadi ini siklus lagi. Jadi kalau dibilang mungkin dibilang bahwa kenapa terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, ini proses yang kalau anak yang tadi lihat, anak kita tercinta ini Intan menjadi korban, bahkan yang sudah dideportasi Bang Karni,
baik deportasi maupun yang masih berada di Irak, anak-anak yang dieksploitasi. Ada sekitar 84 orang sekarang di Irak, di Suriah dan Irak, Daesh. Saya sudah mengirimkan anggota untuk koordinasi dengan pemerintah Suriah maupun dengan Irak, itu bagaimana menyelamatkan sebenarnya anak-anak ini dari pengaruh. Anak-anak Indonesia maksudnya? Anak-anak Indonesia. 88 orang. 84 orang masih berada di Syria. Yang sudah dideportasi di sini lebih dari 90 orang, anak-anak. Jadi masalah terorisme ini yang menimpa kepada anak-anak, ini bukan hanya korban. Yang masih ongoing juga ini anak-anak. Kita tahu juga dulu waktu kita lihat anaknya Imam Samudra almarhum, kita lakukan pendekatan, tiba-tiba juga tahun yang lalu anak yang dulu kita lihat pada waktu bom Bali 1 udah meninggal dunia di Syria. Nah ini dari saya ini bahwa mari kita bersama-sama, ini nggak bisa hanya pemerintah, tidak bisa juga hanya dari masalah agama, tetapi harus seluruh stakeholders. Mari kita jaga anak-anak ini, mari kita lihat kepada sel-sel yang bersana. Kemudian community policing amat sangat perlu, Bang Karni, membantu. Jadi sesudah after atau post release, kita harus lihat bahwa mengamati mereka. Memang nggak gampang. Tugasnya Pak Maijen Abdul Qadir ini amat sulit mengamati seluruh bekas narapidana. Ini yang tadi saya katakan proses residivism. Ini yang berlaku di Indonesia, Bang Karni, itu 35 orang balik lagi dari 1.202 yang dilakukan penangkapan, balik lagi ke jaringan. Kalau lihat dari persentase itu hanya 3,9%. Tetapi ini tetap bagi kami adalah besar sekali. Presentasi residivism yang harus kita hadapi sekarang. Kembali kepada jaringan ini. Perlakuan untuk pada waktu berada di lembaga pemasyarakatan, perlakuan pada waktu disamakan dengan yang lain. Semua dicoba, tapi banyak juga yang menolak. Nanti akan dijelaskan oleh Maijen Abdul Qadir. Tetapi yang akan poin saya di sini adalah bagaimana sebenarnya kita sudah menjaga sama human rights, memperlakukan kepada tersangka. Kalau kita agak tekan sedikit dalam bahasanya, itu nanti teriaknya kemana-mana. Tetapi pada waktu mengambil hak asasinya orang, itu tidak ada. Contohnya seperti yang tadi kita lihat bahwa yang kejadian. Kalau saya lihat bahwa motivasinya dia akan meledakkan diri di dalam penjara. Kalau lihat, karena selalu begitu dan akan melakukan keadaan yang masif. Tetapi mungkin insiden yang terjadi, karena memang nggak gampang. Atau mungkin juga yang bersangkutan tidak siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, gitu. Dia hanya yang penting pesannya sampai. Inilah teroris, Bang Karni. Ya. Tapi ada pertanyaan saya. Sebenarnya kan dia ini udah diikuti lah. Kok Bang Karni tahu kalau diikuti? Ya, dari RT-nya juga kita dapat. Memang. Bahwa RT-nya juga ditanyain polisi tentang dia tuh. Artinya di watch. Kok bisa ya sampai dari Parepare diusir istrinya, pindah ke Samarinda, semua dalam pantauan lah. Kenapa kita nggak tangkap duluan? Nah di sini Bang Karni, pada waktu mereka keluar, pada waktu dalam masa kalau berarti dalam pengawasannya Bapas, sebenarnya juga bukan hanya unsur-unsur kepolisian, unsur-unsur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, unsur-unsur intelijen, seluruh stakeholder semuanya kita saling share, tetapi Bang Karni yang sudah lepas sekarang itu lebih daripada 500 orang, yang bisa dideteksi belum banyak. Kemudian yang bisa betul-betul ini, karena berbeda dengan atau terdakwa atau terpidana yang lain, kalau pada waktu dalam masalah sesudah lepas itu melapor kepada Bapas. Kita koordinasi juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Secara intelijen juga kita monitoring kegiatan-kegiatan. Ada yang memang mau berubah, ada memang yang
mindsetnya berubah. Karena memang nggak gampang. 3 faktor kalau kita lihat dalam melakukan ini. Pertama, kita harus dari segi psikologi. Kedua, kita lihat dari segi sosiologi atau sosiolog. Ketiga, dari masalah agama. Ini tidak bisa sendiri-sendiri dan ini tidak gampang dilaksanakan. Orang hanya berpikir ini hanya masalah ideologi saja. Tetapi pada waktu dia bermasalah dengan psikologinya, ini juga sulit untuk treatment dengan perlakuan dibandingkan dengan tempat lain. Bang Karni, di negara yang lain seperti saya katakan ada yang menggunakan ankle brace. Pada waktu diinterogasi aja diborgol, kita enggak perlakukan secara manusiawi. Duduk itu diborgol, kursi itu enggak bisa geser. Tapi kita perlakukan dengan baik. Kita ikuti semua aturan-aturan yang ini kepada human rights di Indonesia. Baik, Jenderal, kita tinggal sebentar. Kita rehat dulu sebentar, Pak.